Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar ikhwah fillah rahimakumullah? Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya Ibnu Furqan bisa kembali menyapa ikhwah fillah rahimakumullah serta pemirsa di mana saja antum berada. Ya, kali ini di program Ngupas, Ngobrol Ilmu bersama Pak Ustadz yang insya Allah akan hadir di ruang dengar ikhwah fillah rahimakumullah di 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Dan Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, ya, salah satu pengasuh pondok tahfiz Quran gratis untuk duafa dan yatim piatu Hizbah Al-Mizan, Ustadz Sardiawan Umar SPDI, MPDI yang telah hadir untuk berbincang dan berbagi ilmu kepada kita semua. Dan insya Allah nanti ikhwah fillah rahimakumullah kita akan mengangkat tema seputar sedekah yang menolak bala tentunya. Apa saja itu dan apa yang kemudian melandasi, ya, menyemangati kita untuk bersedekah agar menolak bala ini. Nanti kita akan kupas tentunya bersama Ustadz Sardiawan Umar. Jadi ikhwah fillah jangan kemana-mana, serta di 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Kembali lagi di program Ngupas, Ngobrol Ilmu bersama Pak Ustadz, ya, di 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda, dan di channel PON TV tentunya. Dan kita akan berbincang dan tentunya akan mencoba untuk menerima ilmu langsung bersama Ustadz Sardiawan Umar yang sudah hadir sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafiat. Nah, Ustadz, tentu kita berbicara tentang sedekah yang banyak manfaatnya dan katanya juga sedekah ini mampu menolak bala. Kalau boleh tahu, Ustadz, apa yang kemudian menjadi pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tentang sedekah ini sebagai penolak bala? Mungkin Ustadz bisa berbagi kepada pemirsa PON TV dan ikhwah fillah rahimakumullah pendengar Mujahidin FM. Tafadhal, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, serta para pemirsa pendengar radio Mujahidin 105.8 radio dakwah Anda, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama jamaah sekalian untuk mengkaji satu tema tentang sedekah, yang mana di dalam Al-Quran kalau kita baca itu di surah Al-Baqarah juz yang ketiga, mulai dari juz yang ketiga sampai 3 lembar berikutnya, pembahasan sedekah ini termasuk pembahasan yang terpanjang dibahas di dalam Al-Quran dan sangat berurutan dari lembar pertama, lembar kedua sampai lembar ketiga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, salah satunya Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tegaskan di dalam ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah, bersedekahlah di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan sekali-sekali kamu mencampakkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam ayat ini merupakan anjuran dari Allah kepada hamba-hambanya bagi yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah untuk berbagi fisabilillah di jalan Allah. Bahkan kalimat yang bergandengan dalam ayat ini, jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Artinya jangan sampai kenikmatan yang telah Allah berikan dalam kehidupan membuat kamu melalaikan kewajiban atau
kenikmatan yang telah Allah berikan justru membuat kamu lupa akan kenikmatan itu sendiri, dalam arti kata tidak mensyukuri atau kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan dengan menghabiskan harta sendiri dalam keadaan yang tidak sesuai syariat agama Islam. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Allah tegaskan. Kenapa? Jangan berpatokan ketika kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik saja. Tapi berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah telah berbuat baik sama kita. Sehingga kita tidak akan pandang bulu kepada siapapun selama dia merupakan makhluknya Allah, ciptaannya Allah, sesama hamba Allah, harus saling berbuat kebaikan. Apakah dia orang beragama Islam atau tidak beragama Islam, apakah dia beriman atau tidak beriman kepada Allah, tetap berbuat kebaikan karena Allah telah berbuat baik dengan kita. Artinya jangan berbuat baik menunggu orang yang berbuat baik lebih dahulu kepada kita, tapi berbuat baiklah dan tetap istiqomah menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, maka Allah akan jauh lebih memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian juga bisa kita dapatkan dalam Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga. Ini juga sering dibahas biasanya kalau di bulan puasa Ramadan. Ayat 133, 134. Allah tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah, ila maghfirah, kepada ampunannya Allah, yang mana maghfirah Allah dan surga Allah itu hamparannya seluas langit dan bumi, dan kami sediakan, kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapakah orang bertakwa yang akan mendapatkan maghfirah, ampunan, dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi ini? Di ayat berikutnya Allah tegaskan, alladzina yunfiqun fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang berinfak, bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di sini ada 3 kategori orang yang bertakwa. Ya, tapi kita ambil poin yang pertamanya karena pembahasan kita tentang sedekah, maka yang kita prioritaskan adalah orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jamaah sekalian, kalau Anda di waktu lapang Anda bisa bersedekah, itu biasa. Karena memang Anda punya kelebihan rezeki yang telah Allah berikan buat Anda dalam kehidupan di dunia. Tapi saat Anda di waktu sempit, disitulah Allah ingin menguji keistiqomahan hambanya untuk tetap berbuat kebaikan, untuk berbagi rezeki yang telah Allah berikan. Maka orang-orang yang istiqomah di dalam waktu keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sedikit, ya, justru butuh kenikmatan, maka dia mesti menyalurkan rezekinya sesuai kemampuan atau sesuai dengan rezeki yang telah Allah berikan. Mungkin itu 2 ayat dulu sebagai pembuka kita. Ya, masih banyak ayat-ayat yang lain bagaimana tentang keutamaan sedekah. Sehingga umat Islam tidak bisa mengelak dan tidak bisa menafikan bahwa kita harus setiap hari, setiap saat untuk berbagi rezeki sesuai dengan kemampuan yang telah Allah beri dalam hidup ini. Subhanallah, luar biasa ya pemirsa Pon TV dan ikhwah fillah rahimakumullah di mana saja antum berada, ya, pesan dari Ustadz Sardiawan Umar ya menyampaikan kepada kita yang juga merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan tentu itu juga menjadi tantangan tersendiri tentunya ya bagi rekan-rekan yang mungkin dalam keadaan lapang hendak bersedekah, bisa jadi banyak alasannya juga dan segala macam, atau yang sedang keadaan sempit pas-pasan harus berbagi, mengatur keuangan untuk memberikan infak atau sedekah terbaiknya. Tapi nanti kita akan ulas lebih dalam tentunya bersama Ustadz Sardiawan Umar yang insya Allah akan membahas masalah seputar sedekah sebagai penolak bala. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda, dan di Pon TV ya. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Kembali lagi di program Ngupas bersama Ibnu Furqon dan Ustadz Sardiawan Umar SPDI, MPDI, yang juga merupakan pengasuh Pondok Tahfiz Quran gratis untuk yatim, piatu, dan duafa
Hisbah Al-Mizan yang tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita, menyampaikan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang bagaimana anjuran bersedekah, yang tentunya bahwa sedekah itu tidak mengenal siapapun dan kapanpun, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan sedekah terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita akan lanjutkan lagi bersama Ustadz Sardiawan Umar. Tadi Ustadz sudah memberikan dalil ya tentang pesan Allah kepada kita semua yang memberikan sedekah lapang dan sempit. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, sebenarnya apa keutamaan yang mampu mendorong seorang hamba, seorang muslimin ya untuk memberikan sedekah terbaiknya, kemudian juga kira-kira dengan dalil itu, dengan keutamaan itu orang jadi sadar begitu Ustaz. Nah, ini apa aja Ustaz? Baik. Bismillah. Pada para pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, serta penyimak pendengar radio Mujahidin 105.8, ada beberapa dalil dalam Al-Quran. Bisa kita lihat pertama di surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah berikan balasan 10 kebaikan. Dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 261, Allah tegaskan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan, memberikan sedekah di jalan Allah, harta bendanya, maka itu bagaikan satu tangkai ya, dan Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi di kalimat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah bisa melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi bisa lebih dari 700. Artinya bisa lebih 700 kali lipat. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, mesti meyakini ayat ini. Hanya orang yang gagal imannya atau yang fasik, rusak akidahnya, yang tidak percaya. Siapa yang kepingin, suka dan dibalas kebaikan oleh Allah, maka bersedekahlah. Paling sedikit 10 Allah balas. 10 ya, bisa 700 kali lipat, bisa lebih dari itu, 1000 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah, ayat ini bisa memotivasi kepada kita. Anda yang punya masalah, Anda yang punya kebutuhan yang banyak, maka solusi untuk melipat gandakan harta benda itu dengan sedekah. Bukan datang ke paranormal, bukan datang ke tukang dukun yang katanya bisa melipat gandakan uang. Nggak mungkin, mustahil. Yang ada uang Anda yang hilang. Nah, tentu jalan satu-satunya untuk melipat gandakan harta benda, ya Allah janji, karena Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin tidak menepati janjinya. Maka satu-satunya jalan untuk melipat gandakan harta kita adalah dengan sedekah. Mana qasamin marin sedekah. Kata Rasulullah, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan oleh hambanya. Bal yazdad yang ada bertambah dan bertambah. Nah, ini mesti kita yakini. Mantapkan dulu keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah. Mantapkan keyakinan kita kepada ucapan-ucapan Rasulullah. Kemudian lakukan. Kamu tidak akan bisa tahu bukti nyata ya terjadi dalam kehidupan kita kalau kita belum melakukan, dan melakukan itu butuh pengorbanan. Ya, kadang-kadang antara percaya apa tidak, coba lakukan dulu. Kadang-kadang ada perasaan keterpaksaan, coba lakukan lebih dulu begitu. Ya, insya Allah setelah itu ya kita akan merasakan balasan yang Allah berikan. Bahkan dalam surah Fatir itu, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wah, itu secara logika nggak bisa. Maka bicara sedekah ini nggak bisa pakai hitung kalkulator kita, nggak bisa pakai ilmu matematika kita. Ini mesti pakai kalkulatornya Allah. Dan kita nggak tahu gimana model kalkulatornya Allah. Hitung-hitungannya gitu. Iya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari orang yang tidak kita kenal, dari keluarga yang tidak kita sangka bahwa dia akan memberikan, bahkan dari teman yang belum pernah sama sekali memberikan, justru dia bisa berikan saat itu. Itu satu syaratnya dengan cara sedekah. Jadi mudah-mudahan dengan ayat ini bisa memberikan semangat bagi kita untuk menyalurkan sedekah, karena di antara harta kita itu ada hak milik orang lain yang mesti kita bagikan. Jadi keutamaan sedekah ini sudah sangat jelas sebenarnya, terang benderang bahwa kelipatan atau kebaikan yang bakal diperoleh itu kadang-kadang bisa sangat berlipat gitu, saking berlipatnya di luar dari
pikiran kita mungkin gitu Ustaz ya, karena tadi kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala atau hitung-hitungan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Nah, namun juga bicara tentang sedekah ini kan tentu perlu kita ketahui mungkin ada jenis-jenis begitu. Sedekah apa nih, ini sedekah yang mana ini, sedekah katanya juga senyum sedekah. Nah, itu gimana Ustaz? Baik. Paling tidak ada 3 jenis sedekah para pemirsa. Yang pertama ada sedekah materi. Sedekah materi ini bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa minuman. Apalagi bulan puasa Ramadan ini, Masya Allah. Kata Rasulullah, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, kana mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Ghaira an yanqusa min ajri sha'im syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Artinya orang yang berpuasa dapat pahala, orang yang memberi makanan berbuka puasa ya mendapatkan pahala juga yang lebih banyak lagi karena dia telah memberikan membagikan rezeki hartanya. Jadi yang pertama bisa berupa materi. Yang kedua ada sedekah berbentuk non materi. Artinya tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk harta benda, tapi bisa dalam bentuk tenaga. Apa yang bisa kita sumbangkan? Oh, saya punya tenaga yang kuat. Saya bisa bantu mengangkat ini. Mengantarkan saya bisa bantu mengantarkan. Ya, saya bisa membantu membangunkan ini. Ya, jadi tenaga atau pikiran kita juga. Apa ya ide-ide gagasan? Oh, Anda ini orang cendekiawan. Adakah ide-ide untuk kami ini? Itu juga termasuk gagasan yang baik. Sedekah itu juga non materi. Ada yang ketiga, ini yang tingkatan luar biasa. Tingkatan yang ketiga ini adalah sedekah jariyah. Oh, subhanallah, sedekah jariyah. Sebagaimana hadis yang kita ketahui bersama, idza mata ibnu adam inqata amalahu illa min thalathin. Kalau sudah anak Adam meninggal dunia, terputus semuanya kecuali 3. Di antaranya yang pertama sedekatun jariyah. Nah, ini jenis yang ketiga, sedekah jariyah. Yang mana kalau dilakukan oleh hamba Allah akan mengalir terus pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Nah, ini yang kita harus cerdas. Ya, kalau tadi yang dikatakan Mas Ibnu Furqan bahwa senyum juga adalah sedekah. Betul, itu termasuk berarti non materi. Senyum juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum engkau terhadap saudaramu itu sedekah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar as-shadaqah. Kamu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, menyuruh orang lain untuk melakukan kewajiban, itu juga sedekah. Atau mencegah saudara dari kemungkaran, nggak usah ngumpul-ngumpul sesuatu ngabuburit yang tidak bermanfaat, apalagi berdua-duaan. Ini bulan puasa Ramadan, itu sedekah. Melerai orang yang mau berkelahi, itu juga sedekah, ya, non materi. Tapi tadi 3 jenis yang ketiga ini adalah sedekah jariyah yang harus kita lakukan karena itu yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah. Itu yang akan menjadi cahaya dalam kuburan kita. Itu yang akan menjadi teman sejati kita saat orang lain sudah tidak ada di sekitar kita. Sedekah yang kita berikan bisa dalam bentuk wakaf tanah, wakaf pemakaman, bangun masjid juga, masjid. Termasuk wakaf pembangunan untuk pondok pesantren, madrasah. Ini luar biasa, ya, membangun jalan, jembatan. Maka itu akan mengalir pahalanya terus, walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Nah, ini dan ini harus diupdate terus, ya. Ya, jangan kalau kita ini udah nyumbang 1 batako, 2 batako, 1 sak semen, sudah cukup. Nggak boleh pernah merasa sudah melakukan, tapi terus sudah dan cukup gitu, nggak boleh. Ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang yang melakukan kebaikan bisa masuk neraka akibat merasa cukup dengan kebaikan yang dilakukan. Oh, saya nggak mau lagi nyumbang di Masjid Mujahidin. Kenapa? Oh, dulu waktu pembangunan saya nyumbang sudah bilang. Nggak boleh. Tetap terus selama harta masih diberikan, tetap kita berikan kembali di jalan Allah. Sebelum itu kami teringat dengan sebuah riwayat Imam Ja'far Shadiq, itu ulama besar dari 4 madhab, ya, diundang oleh ulama di kota Baghdad. Ditanya dengan satu pertanyaan yang sepele sekali kalau menurut kita ini orang awam. Kaifa tashkur bi ni'matillah? Wahai Imam Ja'far, bagaimana Anda mensyukuri nikmat Allah? Sebelum beliau menjawab ini, Imam Ja'far Shadiq, ulama kota Madinah Al-Munawwarah, beliau orang yang tawadhu luar biasa, lalu membalik bertanya kepada mereka yang di kota Baghdad, Irak. Antum bagaimana? Kaifa tashkuruna bi ni'matillah? Sebelum saya menjawab, antum bagaimana kalau mensyukuri nikmat Allah? Mereka menjawab, in utina syakarna wa in munina sabarna. Kami kalau diberi nikmat sama Allah, kami bersyukur. Kalau tidak diberi, tetap sabar aja. Rela, menunggu saja. Apa jawaban Imam Ja'far Shadiq? Beliau mengatakan, mohon maaf,
itu ibarat anjing-anjing di kota Madinah. Nggak sepantasnya orang yang sudah dekat kepada Allah, yang rajin ibadah, kalau dapat nikmat baru dibagi, baru sedekah. Nggak dapat nikmat sabar. Walaupun sebenarnya itu boleh saja kan, masuk kategori yang apa namanya, kategori amal ibadah juga. Tapi untuk level orang yang sudah rajin ibadah, apalagi levelnya ustadz, ulama, hanya mengharap pemberian dari orang lain, tidak dia sendiri yang memberikan. Begitu, ya. Iya. Maka itu termasuk anjing, kata Imam Ja'far Shadiq, yang hanya menjilat saja. Tapi bagaimana antum, wahai Imam Ja'far Shadiq? Beliau menjawab, kalau kami di kota Madinah, in u'tina wazza'na wa in muni'na syakarna. Kami kalau diberi nikmat oleh Allah, kami akan ambil sebagian milik kami, sebagian kami sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Dan kalau kami tidak diberi, tetap bersyukur kepada Allah, karena masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan. Subhanallah. Nah, ini saudara pemirsa Pon TV dimanapun Anda berada, jangan menunggu rezeki diberikan baru Anda memberikan, kemudian kalau tidak diberi tidak membagikan. Alasan dengan banyak hutang lah, karena banyak cicilan lah. Kapan cicilan itu lunas? Udah lunas, ngambil lagi cicilan yang baru. Makin banyak cicilannya. Justru Anda yang punya cicilan banyak, saran saya perbanyaklah sedekah. Insya Allah cicilan Anda akan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa sekali pesan dari Ustaz Sardiawan Umar mengutip kisah Imam Ja'far Shadiq ya, tadi yang luar biasa, tentu memotivasi kita untuk bersedekah, wabil khusus bersedekah jariah. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya bersama Ustaz Sardiawan Umar. Jangan kemana-mana, pemirsa Pon TV dan pendengar setia Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Kami akan kembali setelah yang satu ini. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Masih di program Ngupas, ngobrol ilmu bersama Pak Ustadz di 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda, dan di channel Pon TV tentunya. Dan pemirsa serta pendengar setia, kita akan kembali ya membicarakan topik tentang sedekah sebagai penolak bala bersama Ustadz Sardiawan Umar SPDI, MPDI, yang juga merupakan pengasuh Pondok Tahfiz Quran gratis untuk duafa dan yatim piatu Hisbah Al-Mizan, yang tadi sudah menceritakan beberapa sejarah dan kemudian juga dorongan untuk melakukan sedekah jariah. Jadi kalau sedekah yang lain itu mungkin bisa kita lakukan hari ini juga begitu kan. Tapi sedekah jariah yang tadi saya ambil pesan dari beliau itu luar biasa. Apa yang kita tanam hari ini akan berdampak kepada hari akhirat kelak. Nah, dan persoalan yang terkini juga nih Ustadz, bahwasanya di tengah wabah COVID-19 ini, apakah kemudian benar begitu sekiranya sedekah ini mampu mengusir bala, mengusir keburukan, mengusir hal-hal yang tentunya itu bisa berdampak kurang baik begitu Ustaz? Karena ada juga yang mengatakan ya udahlah, nggak usah sedekah, kan kita lagi sulit dengan kondisi ini. Nah, ini gimana nih Ustaz untuk meyakinkan lagi tentang sedekah ini bisa mengusir bala begitu Ustaz? Bismillah, para pemirsa Pon TV dimanapun Anda berada, beserta penyimak Radio Mujahidin 105.8. Dalam beberapa hadis, baginda Rasulullah SAW menjelaskan, salah satunya ada hadis Rasulullah mengatakan, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Dalam riwayat redaksi yang lain, as-sadaqah taruddul bala. Sedekah itu juga bisa menolak bala. Sama, cuma redaksinya yang beda. Artinya menjadi keyakinan bagi kita, kalau boleh meniatkan sesuatu, ya, artinya ketika kita bersedekah dengan niat, ya Allah, saya bersedekah, mudah-mudahan saya terhindar dari bala. Nah, ini bisa saja andai kata hari ini misalnya kita pulang dari tempat ini dipepet oleh mobil atau truk, jatuh, mungkin patah kaki, tapi karena tadi kita sedekah, maka itu bala tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita bersedekah, berbagi rezeki, sehingga hanya di klakson saja, nggak jadi dipepet, atau nggak sampai patah kaki, hanya jatuh tapi hanya motor yang rusak. Nah, ini di luar akal manusia. Maka menerima bab sedekah ini nggak bisa pakai akal saja, harus diterima dengan keyakinan kepada Allah.
dan Rasulnya, bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu yang Allah datangkan kepada beliau. Ya. Ada beberapa kasus tidak hanya menolak bala, bahkan bisa memberikan penyakit yang tadinya sakit tidak bisa berobat kemana-mana, sembuh atas izin Allah dengan sedekah. Subhanallah. Kami punya satu kisah nyata. 3 tahun yang lalu ada jamaah kita di Brimob Adi Sucipto, mohon maaf pada kawan-kawan, suami istri datang ke pondok kami, punya penyakit yang aneh, ya, yaitu penyakit mimisan, suka keluar ingus, tapi nggak berdarah, ya, keluar ingus. Kalau keluar ingus kan biasalah, ya kan, mungkin lagi pilek, lagi batuk, tapi ingus ini aneh. Di atas jam 9 malam itu meleleh terus. Bahkan kalau ditadah pakai satu gayung, satu centong bahasa kita, itu bisa penuh. Oh, Masya Allah. Jam 9 malam ke atas. Ngeri juga. Jadi sedih ini suaminya ini. Bawa berobat kemana-mana, nggak sembuh. Kata dokter THT, spesialis penyakit dalam, oh ini hanya penyakit alergi. Dikasih obat alergi, nggak juga sembuh. Masya Allah, akhirnya dia datang kepada kami, minta apa saya bilang? Minta amalan. Amalan apa lah Pak Ustadz? Saya bilang sholat. Ya, jangan tanya Ustadz. Masya Allah, jidatnya hitam. Berarti ini orang emang ahli ibadah nih berarti ini. Apalagi Ustadz, Quran. Oh, saya udah berkali-kali khatam Quran. Zikir apa lah Pak Ustadz? Dia bilang. Saya bilang zikir, hasbunallah, zikir, istighfar. Bisa banyak saja. Ada lagi satu, mungkin amalan yang lain Pak Ustadz. Saya bilang sodakoh. Sodakohnya bagaimana? Karena ini penyakitnya khusus, bisa juga khusus waktunya, keadaannya, teknisnya. Seperti sodakoh di waktu subuh, di waktu pagi. Anda siapkan celengan, kemudian sodakoh di waktu pagi ini dengan berniat. Niatnya apa? Untuk kesembuhan saya ya Allah. Ya, karena ada 2 malaikat dalam riwayat itu yang berdoa di pagi hari. Allahumma a'ti munfikan khalafan. Satu malaikat berdoa, ya Allah mudahkan urusan orang yang berinfak di pagi hari ini. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah susahkan urusan orang yang tidak mau berinfak di pagi hari ini. Kemudian 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan berikan. Tak usah dihitung-hitung lagi. Nanti kalau dihitung, wah kebanyakan nih, sayang juga nih, lumayan untuk bayar cicil. Tak usah lagi dihitung, sedekahkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, orang duafa, berikan. Insya Allah saya bilang. Oh dia yakin, ya. Kemudian dia amalkan itu tepat 30 hari kemudian. Dia datang, dia bawa celengan itu, dia bilang, Pak Ustadz, jangankan 1 centong, 1 tetes pun hari ini sudah tidak ada lagi. Itu keluar. Ini luar biasa. Mau dioperasi nggak bisa, karena memang penyakit itu aneh. Dan kata dokter, dilihat sampai di dalam itu nggak ada apa-apa. Jadi penyakit, kalau kita sodakoh, dengan izin Allah, Allah berikan kesembuhan. Sama dengan yang sulit. Ada jamaah kita di Ketapang yang tanahnya, kebun sawitnya mau diambil semena-mena oleh satu perusahaan sawit. Ya, akhirnya malam-malam jam 10 nelpon dari Ketapang, jauh. Kita bilang, apa Pak? Minta amalan Pak Ustadz. Amalan apa? Saya bilang sholat, zikir, Quran. Sudah Ustadz, apalagi sodako. Sodakonya bagaimana? Udah, singkat cerita, ya udah saya titip aja, saya transfer aja ke Ustadz. Ustadz kan punya pondok katanya. Dia transfer 300.000 rupiah. Saya kumpulkan semua santri, kurang lebih hampir 100 orang. Saya kumpulkan, kita baca Quran, kita baca doa. Ya Allah, kalau memang tanah ini punya Bapak ini, maka berikan keselamatan dan kemudahan. Itu haknya dia. Ya, bagaimanapun caranya kami nggak tahu ya Allah, tapi Engkau Maha tahu ya Allah. 3 hari kemudian kami telepon. Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi? Kata Pak yang di Ketapang ini, dia bilang, Pak Ustadz, semua tanah warga diambil oleh perusahaan. Dibayar 1 hektar sekitar 4 juta saja. Kan nggak mungkin 1 hektar 4 juta. Tapi anehnya hanya tanah saya Pak Ustadz yang tak diambil oleh perusahaan. Subhanallah. Dan sampai detik ini tanah itu masih milik saya. Atas izin Allah karena sedekah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Termasuk orang yang di Bali, jamaah perusahaan yang anaknya mau dioperasi, otaknya, kanker otak. Begitu dia transfer 5 juta, izin Allah, 1 minggu kemudian ditelepon, Ustadz, anak saya nggak jadi operasi katanya. Cukup rawat inap, kasih obat, katanya ada perbaikan, ada perubahan, kayaknya nggak perlu dioperasi. Izin Allah sekarang udah diberi kesembuhan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Dan ini mesti kita lakukan. Ya. Jadi luar biasa sekali ya tentang sedekah ini. Ayo Wafila, dari beberapa kisah-kisah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Sardiawan Umar, setidaknya menggambarkan tentang bagaimana sedekah ya yang mungkin kelihatannya kecil, kelihatannya biasa saja begitu, sebagian kalangan melihatnya bahwa ini sebenarnya juga bisa menolak musibah, menolak keburukan bagi siapa yang kemudian menyedekahkan atau memberikan infak terbaiknya ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jadi Ikhwafila dan pemirsa PON TV jangan kemana-mana, tetap di program Ngupas.
Kembali lagi di program Ngupas, ngobrol ilmu bersama Pak Ustadz, ya Ikhwafillah dan pemirsa Pon TV. Tidak terasa ini juga merupakan bagian akhir dari kebersamaan kita di program Ngupas ini bersama Ibnu Furqon dan Ustadz Sardiawan Umar. Sebelum kita berpisah, tentu kita juga ingin mendengarkan kesimpulan langsung dari Ustadz Sardiawan Umar tentang pesan kepada masyarakat ya dan Ikhwafillah untuk mengajak bersedekah di tengah wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita berikan ini ada banyak kebaikan yang tersebar dan akhirnya kita juga bisa terbebaskan dari wabah COVID-19 ini. Ustaz, mungkin bisa memberikan pesan kepada kita semua. Bismillah. Satu ayat di dalam Al-Quran, surah At-Talaq, surah 65, ayat yang ke-7, Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Kata Allah dalam ayat ini, siapa saja yang merasa disempitkan dalam kehidupannya, contoh sempit jodohnya, belum ketemu jodoh, maka sedekahlah. Sedekahlah. Allah akan berikan jodohnya. Apalagi Anda punya hutang sempit, belum bisa bayar hutang, sedekahlah. Gimana mau sedekah Ustaz? Utang aja belum bayar. Berikan sesuai kemampuan yang ada pada kita hari ini ya Pak. Berikan, nanti Allah mudahkan. Anda punya penyakit, sedekahlah, Allah berikan kesembuhan. Mudah berobat ke dokter, udah nggak bisa juga, sedekahkan ya, maka Allah berikan kesembuhan. Anda yang sebagai pelajar ya, menuntut ilmu, pengen dimudahkan untuk dikeluarkan nilainya, kemudahan dalam belajar, menghafal materi, banyak sedekah ya, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu itu. Kemudian Anda yang dalam berumah tangga, punya masalah dengan pasangan hidup, dengan anak, maka obatnya sedekah. Allah akan mengharmoniskan lagi rumah tangga. Karena ini ayat Quran, surahnya surah At-Talaq, surah perceraian. Tapi pembahasannya bukan masalah rujuk, iddah, bukan masalah pembahasan talak, bukan. Tapi justru solusi jalan keluar. Surahnya surah perceraian, tapi isinya tentang solusi jalan keluar. Solusinya kalau di ayat kedua, dekatkan diri kepada Allah, sholat, zikir, Quran tadi. Tapi di ayat ke-7 Allah katakan jangan lupa sisihkan dengan sedekah. Kami di Pondok Tahfiz Quran membangun Pondok Tahfiz Quran gratis yatim piatu du'afa dengan 50 santri kami. Tidak ada bantuan pemerintah yang masuk, belum pernah dapat bantuan mengajukan proposal. Tapi alhamdulillah bisa menghidupkan mereka per bulan paling sedikit 20 juta rupiah per bulan. Dapat dari dana dari mana? Tidak cukup dengan hafalan Quran kami, santri-santri. Tidak cukup dengan zikir kami. Tidak cukup dengan puasa Senin Kamis kami. Tidak cukup dengan amal ibadah kami. Mesti ditambah dengan sedekah. Ada orang nyumbang 100.000, kami sumbangkan lagi 50.000, orang datang nyumbang 500.000. Orang nyumbang 500.000, kami nyumbangkan 100.000, datang orang nyumbang 1 juta. Orang nyumbang 1 juta, kami sumbangkan 500.000, orang nyumbang 5 juta. Orang nyumbang 5 juta, kami sumbangkan 1 juta, 10 juta. Terakhir pernah kami nyumbang 5 juta, Allah datangkan penyumbang 50 juta. Bahkan rumah yang 350 juta untuk perluasan pondok, alhamdulillah izin Allah, Allah berikan kemudahan. Maka di wabah corona ini, bagi siapa yang merasa hidupnya sempit atau ingin terhindar dari musibah, dijaga oleh Allah, tidak cukup dengan amalan ibadah sholat puasa saja, tapi mesti dengan sedekah. Nah, oleh karena itu ya, kami juga mengajak Ikhwafillah dan pemirsa Pon TV untuk bisa memberikan sedekah terbaiknya ya ke Yayasan Hisbah Al-Mizan melalui layanan rekening Bank Muamalat, bisa di 621 006 0184 ditambah kode 147 di depannya. Bisa juga di layanan BSM, diawali dengan kode 451 7127 738054 atas nama Yayasan Hisbah Al-Mizan, atau juga bisa melalui layanan WhatsApp di 08539190 8293. Juga bisa langsung ke alamat lokasi Pondok Tahfiz Quran, beralamat di Jalan Tanjung Raya 2, Jalan Tanjung Harapan, Gang Anggun Sari, Banjar Serasan, Pontianak Timur. Mudah-mudahan apa yang kemudian Ikhwafillah dan pemirsa Pon TV berikan dan menjadi sedekah jariah di bulan Ramadan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berakhir, Ustaz, kita mungkin bisa meminta doa untuk dari Ustadz kepada kami semua ya, doa terbaik tentunya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kami yang sengaja maupun yang tak sengaja, dosa kedua orang tua kami baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Allah, dan berikan kami bimbingan petunjuk dalam kehidupan ya Allah.
agar kami tidak mengulangi kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesehatan kami gunakan untuk beribadah ya Allah. Tidak Engkau berikan penyakit ya Allah, penyakit yang dapat menghalangi kami untuk beribadah ya Allah. Jangan Engkau berikan penyakit ya Allah yang dapat memberatkan langkah kaki untuk datang ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, semoga penyakit yang Engkau berikan ya Allah dapat menggugurkan semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Allah, dan kami bisa memperbaiki amal ibadah kami dalam kehidupan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami yakin ya Allah, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini ya Allah, maka dengan datangnya bulan Ramadan ya Allah, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang suci ya Allah, Engkau angkat wabah penyakit virus corona ya Allah di negara Indonesia yang kami cinta ini ya Allah. Kau berikan kami keselamatan, Kau berikan kami perlindungan ya Allah. Buat saudara-saudara kami ya Allah yang telah meninggal dunia ya Allah terkena wabah virus corona ini ya Allah, semoga tercatat sebagai syahid fisabilillah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bagi kami yang masih hidup ya Allah, semoga menjadi pelajaran ya Allah, agar kami lebih mendekatkan diri kepadamu ya Allah, agar kami ya Allah lebih taat atas segala kewajiban yang Engkau wajibkan kepada kami, dan menjauhi larangan-larangan yang Engkau larang dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, manakala suatu saat sudah sampai umur kami ya Allah, ajal kami ya Allah, maka ya Allah tutuplah gerak amal kami dalam keadaan husnul khatimah, wala takhtim amalana bisu'il khatimah. Ya Rabb, jadikan amal ibadah kami, puasa Ramadan kami ini ya Allah, menjadi amal ibadah yang akan memberikan cahaya pelita dalam kuburan kami nanti ya Allah, yang akan memberikan kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah, yang akan memberikan kesehatan dalam diri kami ya Allah, dan akan menjauhkan kami dari musibah, bala, adab, murka-Mu di dunia ini ya Allah. Ya Rabb, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Berikan kami kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan kehidupan. Berikan kami kekuatan, keistiqomahan agar kuat dan istiqomah menjalankan ibadah dan amal kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kebersamaan kita Ikhwafillah dan pemirsa PON TV di mana saja antum berada. Program Ngupas yang hadir di ruang dengar Ikhwafillah maupun di channel PON TV. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat dan memberikan kebaikan bagi kita semua. Saya pamit beserta seluruh kru yang bertugas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما